Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya percaya semua dalam keadaan baik, sehat, kuat, tetap semangat, diberkati Tuhan dan senantiasa bersyukur. Saya Pendeta Tirsa Tairas kembali ingin menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini memberkati dan menginspirasi saudara-saudara untuk kiranya tetap setia dan hidup takut akan Tuhan. Karena itu dengan kerendahan hati saya bermohon kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara bisa support channel ini dengan terus nonton video ini, subscribe, like, bahkan juga dapat membagikan video ini, serta berikanlah komentar-komentar yang membangun kehidupan iman kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah Bapa di dalam Roh Kudus yang terus menyertai kami, Allah Tritunggal, Engkau yang kami puji dan kami muliakan. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Kami percaya hikmat sorgawi Engkau taruh bagi kami. Kami dapat memahami dengan jelas, sehingga kami dapat melakukan dengan benar kata firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara kami berada, dalam situasi apapun, kiranya firman ini akan terus menguatkan mereka dan memberkati supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berfirmanlah bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-27. Sekali lagi Keluaran pasal 18, ayat 13 sampai 27. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengangkatan Hakim-Hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan.
Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Baru-baru ini saya bercakap dengan seorang ibu yang sudah 72 tahun, tapi masih sehat, bahkan juga cantik dan aktif dalam pelayanan. Ibu ini hampir 40 tahun menjadi pelayan khusus Penatua, dan dia banyak sekali pengalaman dalam pelayanan. Dia berkata seperti ini kepada saya, "Ibu pendeta, sondak lama bulan Oktober, torang mau bapili pelayan khusus diaken dan Penatua. Torang berharap supaya mereka yang terpilih adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang rajin, orang-orang yang rela berkorban, bahkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebab menjadi pelayan khusus," katanya, "itu menjadi kabinetnya Tuhan." Nah, saudara-saudara, saya terkesima dengan ucapan atau perkataan ibu ini, dan saya menggarisbawahi bahwa menjadi pelayan khusus adalah menjadi kabinetnya Tuhan. Itu sangat luar biasa. Sebab seseorang ketika dipercayakan sebagai anggota kabinet, menjadi seorang menteri, itu adalah semua kebanggaan dan kepercayaan yang besar. Menjadi kabinet Bapak Presiden Jokowi, di kabinet Indonesia Maju sekarang ini, itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang pintar, orang-orang yang rajin, orang-orang yang suka bekerja keras. Mereka bersama-sama dengan menteri yang lain, bahkan Bapak Presiden, bekerja untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Anggota kabinet itu melaksanakan tugas sebagai abdi Allah untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Karena itu sangat-sangat luar biasa ketika mendapatkan kepercayaan menjadi anggota kabinet di Kabinet Indonesia Maju dalam kepemimpinan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia sekarang ini. Nah, saudara-saudara, pelayan khusus itu berarti diaken, penatua, guru agama, dan pendeta. Menjadi kabinetnya Tuhan.
bekerja untuk Tuhan, menyampaikan suara kebenaran, menyampaikan suara pertobatan, suara Tuhan, supaya umat Tuhan hidup setia, hidup taat untuk Tuhan. Karena itu tanggung jawab sebagai pelayan khusus itu tidak mudah. Tetapi ketika seseorang dengan tulus mau bekerja, rajin, aktif, bahkan pekerjaan itu didasarkan pada takut akan Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara yang kekasih, perenungan kita dalam kitab Keluaran, di mana kitab Keluaran ini menceritakan narasi bangsa Israel Eksodus keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Setelah ratusan tahun mereka tinggal di Mesir. Dan sesudah itu ketika Yusuf telah meninggal, maka bangsa Israel mereka dipekerjakan sebagai budak, dijajah di tanah Mesir. Mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan teriak penderitaan dari bangsa Israel, sehingga Tuhan memakai Musa menjadi pemimpin bagi bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Tapi tidak mudah juga. Musa dia berulang-ulang menghadap Firaun. Bahkan Tuhan harus menyatakan kebesaran kuasanya dengan berbagai macam tulah kepada bangsa Mesir. Barulah Firaun dia membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan juga Musa dia diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa untuk menjadi pemimpin bagi bangsa yang besar. Musa dia diambil sebagai anak angkat putri Firaun, dan dia menikmati kehidupan di istana Firaun dengan segala kemegahan dan kemewahan. Tapi Musa dia tinggalkan semuanya. Jiwa nasionalisme Musa itu begitu kuat sehingga dia datang menjumpai bangsanya, dia membela bangsanya, dan Tuhan membentuk Musa di Midian, yang pada akhirnya Musa dia kawin dengan salah seorang anak dari imam yang ada di Midian, yaitu Yitro atau Rehuel. Anaknya bernama Rehuela Sipora. Dan dari perkawinan Musa dan Rehuela Sipora lahirlah anak-anak yang diberi nama Gersom dan Eliezer. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, 40 tahun Musa memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Mereka ada di padang belantara. Berbagai hal, bahkan mujizat Tuhan dinyatakan, disaksikan oleh Musa dan bangsa Israel. Dan bangsa Israel ini terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang suka memberontak kepada Tuhan. Tapi Tuhan terus memakai Musa menjadi alatnya untuk membawa Israel kembali ke tanah milik pusaka mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih, perikop perenungan kita di pasal 18 ini, dari ayat 1 kita dapat membaca bahwa saat itu Musa dia dikunjungi oleh mertuanya Yitro. Dan Yitro dia menyaksikan dari dekat bagaimana kepemimpinan, cara Musa memimpin bangsa Israel. Bahwa Musa hanya seorang diri saja. Dia memimpin, dia mengadili bangsa Israel dari pagi sampai petang. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Yitro yang adalah imam di Midian, Yitro juga dia punya pengalaman dalam pelayanan. Karena itu ketika dia menyaksikan Musa melayani seorang diri saja, maka dia memberikan wejangan, dia memberikan nasihat agar supaya Musa dan bangsa Israel tidak lelah. Karena dikatakan dari pagi sampai petang. Nah, saudara-saudara, Yitro dia katakan kepada Musa,
Tidak baik kalau Musa hanya seorang diri saja mengadili, melayani, memimpin bangsa Israel. Karena itu Yitro dia katakan, Musa harus mengangkat dari semua bangsa Israel yang begitu banyak orang-orang yang dapat dipercaya untuk menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Artinya Musa harus bijaksana mendelegasikan tugas kepemimpinan ini kepada bangsa Israel. Bahkan orang-orang yang harus dipilih, orang-orang yang bertanggung jawab, dikatakan oleh Yitro kepada Musa, pilihlah orang-orang yang cakap, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang dapat dipercaya, dan orang-orang yang benci kepada pengejaran suap. Nah, saudara-saudara, sangat bijaksana nasihat dari mertua Musa, Yitro ini kepada Musa. Bahkan saudara, Musa ternyata dia adalah orang yang rendah hati, orang yang suka mendengar nasihat, orang yang menerima masukan dari orang lain. Sebagaimana yang dikatakan di ayatnya yang ke-24 pembacaan kita. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Musa mendengar nasihat perkataan mertuanya. Karena itu Musa mengangkat pemimpin untuk 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang untuk kiranya dapat menjadi mitra kerjanya, menjadi kabinet Musa, melayani bersama-sama, memimpin bangsa Israel yang sangat banyak. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak lama lagi sebagai warga Gemim, kita akan masuk pada satu agenda besar Gereja Masehi Injili di Minahasa, yaitu Pesta Demokrasi Iman. Pemilihan pelayan khusus diaken dan penatua di Kolom pada tanggal 15 Oktober hari Jumat, dan penatua di Komisi Bapak Ibu Pemuda Remaja Anak pada hari Minggu tanggal 17 Oktober. Nah, saudaraku yang kekasih, sebelum pelaksanaan pemilihan ini dilakukan di semua jemaat, 1.000 lebih jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa, baik di tanah Minahasa, di kota kabupaten yang ada di Sulawesi Utara, di luar daerah, bahkan juga di luar negeri, pasti telah dilaksanakan katekisasi bakal calon pelayan khusus. Dari katekisasi ini sudah disampaikan kepada anggota sidi jemaat tentang kriteria-kriteria siapa yang nantinya akan dipilih menjadi pelayan khusus. Karena pada dasarnya dikatakan semua adalah pelayan, warga gereja adalah pelayan. Dan pelayan khusus yaitu diaken, penatua guru agama, pendeta, itu punya tugas khusus sebagaimana diatur dalam tata gereja. Pendeta guru agama melalui pendidikan secara formal, pendidikan teologi, sehingga tidak dipilih, yang dipilih itu adalah diaken dan penatua. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui perenungan kita saat ini, kita diingatkan bahwa pendelegasian tugas itu memang sangat penting. Karena tidak mudah menjadi pemimpin bagi orang banyak. Gereja Masehi Injili di Minahasa yang ada di Sulawesi Utara, luar daerah, luar negeri itu sangat banyak. Sehingga ada pelayan-pelayan khusus yang Tuhan tempatkan untuk melayani. Ada pendelegasian tugas menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Badan pekerja majelis sinode, badan pekerja majelis wilayah, badan pekerja majelis jemaat di semua kolom, bahkan komisi BIPRA yang ada. Agar supaya
pelayanan itu bisa efektif dan bisa berjalan dengan baik. Nah, dari perenungan kita, bacaan kita dalam kitab Keluaran, maka ada beberapa pesan yang hendak disampaikan kepada kita. Seperti pesan Yitro kepada Musa. Pilihlah orang-orang yang cakap, pilihlah orang-orang yang takut akan Tuhan, pilihlah orang-orang yang dapat dipercaya, pilihlah orang-orang yang benci kepada pengejaran suap. Nah, saudara-saudara yang kekasih, orang yang cakap, kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, cakap itu berarti mampu, sanggup, pandai, mahir, tangkas. Sehingga diartikan bahwa orang yang cakap adalah orang yang mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Nah, hal ini saudara berarti bahwa menjadi seorang pelayan khusus, jadi diaken, jadi penatua, guru agama, pendeta, adalah orang-orang yang rajin, orang-orang yang mau bekerja, orang-orang yang tulus hati mau bekerja, orang-orang yang aktif, orang-orang yang sungguh-sungguh melaksanakan tugas dengan baik, bahkan orang-orang yang rela berkorban. Karena memang tidak mudah melaksanakan tugas panggilan sebagai hamba Tuhan, sebagai kabinetnya Tuhan, sebagai abdi Tuhan. Sehingga betul-betul komitmen yang telah disampaikan saat peneguhan menjadi pelayan khusus itu betul-betul harus diterjemahkan secara nyata. Bahwa ingin melayani Tuhan dalam kesungguhan, melayani Tuhan dalam sukacita, dalam segala situasi apapun. Cakap, rajin, aktif, setia, bahkan melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Cakap juga berarti adalah orang yang bijaksana, orang yang senantiasa berhati-hati. Artinya senantiasa melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus, dengan hati nurani, dan mau bekerja keras. Itulah orang yang cakap, orang yang rajin. Sebagai salah satu kriteria menjadi pelayan khusus. Kemudian saudara yang kekasih, dikatakan lagi menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang akrab dengan Tuhan. Orang yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Orang yang selalu membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Orang yang senantiasa menomorsatukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam semua rencana, pekerjaan, dan pelayanan yang dilakukan. Orang kalau dia takut akan Tuhan, dia takut melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan. Tapi dengan maksimal dia akan melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, hal-hal yang Tuhan inginkan. Sehingga benar kehadiran menjadi pelayan khusus, membawa kesejukan, membawa shalom, damai sejahtera, karena senantiasa diinspirasi oleh Roh Tuhan untuk dapat mengerjakan hal-hal yang baik. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang senantiasa mengerjakan hal yang benar, memberikan contoh yang baik, menjadi gembala yang baik, bahkan akan senantiasa mendasarkan kepelayanan itu pada roh takut akan Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan, dilakukan, itu senantiasa membuahkan hasil yang baik. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan membangun kehidupan pribadi dan jemaat untuk berakar, untuk tumbuh, untuk berbuah dalam kasih Kristus. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Kemudian saudara yang ketiga, orang-orang yang dapat dipercaya. Saudara, harga sebuah kepercayaan lebih mahal dari satu karung uang. Orang kalau dia dapat dipercaya, maka orang lain akan memberikan simpati kepadanya karena dapat dipercaya. Bahkan menjadi pelayan khusus, diaken, penatua, guru agama,
pendeta, dia harus dipercaya oleh jemaat. Karena ada kalanya jemaat mereka punya pergumulan. Dan tempat mereka aman untuk mencurahkan isi hati mereka, menceritakan pergumulan, dianggap adalah pelayan khusus. Nah, pelayan khusus harus menjaga rahasia jabatan. Jangan sampai ketika ada jemaat datang, diaken penatua, jemaat menceritakan rahasia mereka, keluarga mereka, pergumulan mereka. Ketika seorang diaken penatua tidak mampu menjaga kerahasiaan jabatan sebagai seorang rasul, maka dia akan menceritakan pergumulan orang lain kepada orang lain. Padahal itu rahasia, sehingga tidak ada kepercayaan. Nah, saudara-saudara, harus ada kepercayaan dari orang lain terhadap diaken penatua, terhadap pelayan khusus, menjaga kerahasiaan. Bahkan juga dapat dipercaya itu bertanggung jawab mengelola keuangan sebagai seorang diaken. Karena tugas diaken itu kan mengelola keuangan di kolom, bahkan menjadi bendahara jemaat. Itu harus dapat dipercaya, mempertanggungjawabkan kepercayaan yang dia emban. Kemudian saudara yang kekasih, benci kepada pengejaran suap. Dalam Keluaran 23 ayat 8 dikatakan, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Saudara, suap itu menyangkut finansial. Artinya, benci kepada pengejaran suap di sini adalah orang-orang yang tidak mengedepankan hal materi dalam pelayanan. Sebab dalam 1 Timotius 6, di situ dikatakan bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saudara, kalau menjadi pelayan khusus, fokus bukan pada materi, bukan pada finansial, pada uang, agar supaya pelayanan itu murni. Walaupun disadari bahwa semua orang butuh uang, tetapi uang bukanlah tujuan. Tujuan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, melayani demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita bekerja dengan tulus, melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan benar, dengan sukacita, Tuhan sediakan semuanya. Karena itu saudara, dikatakan di sini orang yang membenci kepada pengejaran suap, orang yang tidak mendasarkan semua pelayanan pada soal materi, tapi mencintai Tuhan, itu yang paling penting. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini menjadi kriteria siapa yang akan kita pilih. Orang-orang yang betul-betul dia memberi hidupnya untuk Tuhan. Bahkan kita belajar juga dari Musa. Musa itu adalah orang yang rendah hati. Dia suka mendengar. Dia mendengar nasihat mertuanya. Dia menerima masukan dari orang lain. Demikian pun menjadi pelayan khusus. Orang yang rendah hati, yang suka mendengar nasihat, kritikan, masukan dari orang lain. Bukan orang yang egosentris, orang yang arogan. Orang yang tidak menganggap bahwa pelayanan itu miliknya. Sebab pelayanan itu milik Tuhan sebagai kepala gereja. Tuhan hanya menitipkan sementara waktu saja bagi kita untuk melayani. Menjadi pelayan itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu saudara, tidak mudah melaksanakan tugas pekerjaan sebagai hamba Tuhan. Kita tidak akan sanggup melakukan itu tanpa campur tangan Tuhan. Menjadi orang yang cakap, orang yang takut akan Tuhan, orang yang dapat dipercaya, orang yang benci kepada pengejaran suap, orang yang rendah hati itu tidak mudah. Sehingga segala sesuatu kita minta dari Tuhan. Kalau Tuhan memakai kita, Tuhan memilih kita sebagai seorang diaken, sebagai seorang penatua nanti pada tanggal 14 dan 17, pada tanggal 15 dan 17 Oktober. Maka mari kita laksanakan itu dengan sukacita, bersyukur kepada Tuhan,
dan minta selalu hikmat daripada Tuhan, agar supaya pelayanan yang dikerjakan, semua tugas tanggung jawab yang Tuhan pundakkan bagi kita, kita kerjakan dengan segala baik. Dan bukan kita yang dimuliakan, tapi Tuhan. Kita menjadi kabinetnya Tuhan, bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, memberi warna, memberi rasa, dan menyatakan hal-hal yang menggembirakan orang lain, terutama yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak mudah memang, tapi itulah tugas menjadi hamba Tuhan, pekerjaan yang sangat-sangat mulia karena kepercayaan yang luar biasa. Seperti menjadi menteri kabinet Indonesia Maju, itu adalah kepercayaan yang luar biasa. Menjadi pelayan khusus Diaken Penatua juga menjadi kabinetnya Tuhan, bekerja untuk Tuhan, tidak mudah, tapi sungguh mulia dan luar biasa pekerjaan ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai pekerjaan pelayanan agenda Gereja Masehi Injili di Minahasa, sehingga di semua jemaat yang akan melaksanakan tugas ini, berkat Tuhan menyertai baik badan pekerja majelis jemaat, bahkan juga para pendeta yang ada, jemaat juga, panitia pelayan, pemilihan pelayan khusus. Kita percaya semua anggota sidi jemaat ada dalam kedewasaan iman, supaya pesta demokrasi nanti akan pesta demokrasi iman di bulan Oktober berjalan dengan baik. Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.